Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Claudia Indah, NIM 22650102, kelas C. Di sini saya akan menjelaskan materi singkat tentang kecerdasan buatan atau AI. Definisi kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Sedangkan menurut McLeod and Scull, kecerdasan buatan adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Atau dengan kata lain, AI merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Tujuan kecerdasan buatan. Pertama, dapat membantu pekerjaan manusia. Salah satu contoh program atau sistem buatan manusia ialah robot yang sudah ada di supermarket yang bisa bicara dan memberikan pelayanan layaknya seperti manusia. Kedua, membuat mesin menjadi lebih pintar. Salah satu contoh komputer dulunya hanya bisa mengetik saja, namun seiring dengan perkembangan zaman, maka komputer juga bisa digunakan untuk chattingan, bermain game, dan yang lainnya. Ketiga, membantu memecahkan masalah. Salah satu contoh komputer memiliki program kalkulator yang dimana di dalamnya bisa memecahkan masalah perhitungan, mulai dari hitungan biasa sampai hitungan logika. Konsep kecerdasan buatan. 1. Turing Test atau metode pengujian kecerdasan Alan Turing. Proses uji ini melibatkan seorang penanya, manusia, dan dua objek yang ditanyai. 2. Pemrosesan simbolik. Sifat penting dari AI adalah bahwa AI merupakan bagian dari ilmu komputer yang melakukan proses secara simbolik dan non-algoritmik dalam penyelesaian masalah. Ketiga, heuristik, suatu strategi untuk melakukan proses pencarian atau search ruang problem secara efektif, yang memandu proses pencarian yang kita lakukan di sepanjang jalur yang memiliki kemungkinan sukses paling besar. Keempat, inferensi atau penarikan kesimpulan. AI mencoba membuat mesin memiliki kemampuan berpikir atau mempertimbangkan reasoning, termasuk di dalamnya proses inferencing berdasarkan fakta-fakta dan aturan dengan menggunakan metode heuristik atau dan lain-lain. Kelima, pencocokan pola atau pattern matching, berusaha untuk menjelaskan objek, kejadian events atau proses dalam hubungan logik atau komputasional. Perbandingan kecerdasan buatan dan kecerdasan alami. Jika dibandingkan dengan kecerdasan alami atau kecerdasan yang dimiliki oleh manusia, kecerdasan buatan memiliki beberapa keuntungan secara komersil. Antara lain, pertama, kecerdasan buatan lebih bersifat permanen. Kedua, lebih mudah diduplikasi dan disebarkan. 3. Lebih murah. Keempat, lebih konsisten. Kelima, dapat didokumentasikan. Keenam, dapat mengerjakan pekerjaan lebih cepat. Dan keenam, dapat mengerjakan pekerjaan lebih baik. Sedangkan keuntungan dari kecerdasan alami adalah yang pertama, kreatif. Kemampuan untuk menambah ataupun memenuhi pengetahuan itu sangat melekat pada jiwa manusia. Pada kecerdasan buatan, untuk menambah pengetahuan harus dilakukan melalui sistem yang dibangun. Kedua, kecerdasan alami memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman secara langsung. Sedangkan pada kecerdasan buatan harus bekerja dengan input-input simbolik.
Ketiga, pemikiran manusia dapat digunakan secara luas, sedangkan kecerdasan buatan sangat terbatas. Dampak positif kecerdasan buatan. 1. Pada bidang industri, penerapan artificial intelligence dapat membantu meningkatkan keamanan pegawai, karena aktivitas-aktivitas yang berbahaya dapat digantikan oleh mesin. Sebagai contoh, penggunaan mesin pendeteksi suhu pembakaran tembaga, minyak bumi, dan lain-lain. 2. Pada bidang kesehatan, penerapan artificial intelligence sangat membantu tenaga medis untuk mendiagnosis penyakit yang dialami oleh pasien melalui gejala-gejala yang dialaminya. Bahkan dapat juga menyediakan jenis obat yang cocok untuk pasiennya. Contohnya, program pendeteksi penyakit jantung koroner. Penelitian dilakukan dan meneliti detak jantung pasien. 3. Pada bidang perbankan, penerapan artificial intelligence dapat digunakan untuk mengontrol laju inflasi maupun deflasi dari keuangan negara. Sebagai contoh, pembuatan mesin pendeteksi uang palsu, dan lain-lain. Dampak negatif kecerdasan buatan. Dengan adanya AI, semua pekerjaan manusia dapat digantikan. Dengan adanya hal itu dapat menambah jumlah pengangguran. Kedua, adanya spam email. Ketiga, manusia akan menjadi malas dalam melakukan sesuatu karena pekerjaannya sudah digantikan oleh AI. Keempat, untuk para ilmuwan yang terlalu terobsesi dengan AI, dapat menyebabkan stres atau bahkan gila karena khayalan yang terlalu tinggi untuk membuat suatu produk AI yang menyamai kecerdasan manusia. Sekian penjelasan materi singkat tentang kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang saya bawakan. Semoga materi singkat tadi bisa bermanfaat bagi saya dan kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.